Halo sahabat, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan baik-baik selalu. Kembali lagi saya berbagi kisah-kisah unik namun nyata terjadi. Hari ini saya ingin bercerita soal Cut Zaharafona yang pengakuannya sempat menimbulkan kehebohan di kalangan pejabat penting setingkat menteri, ulama, bahkan sampai menyebar hingga ke mancanegara. Begini ceritanya sobat. Pada tahun 1970-an, tersiar kabar kalau perempuan asal Aceh atas nama Cut Zaharafona sedang mengandung. Namun, kehamilannya disebutkan tidak biasa. Tersiar kabar kalau sang bayi yang masih berada di dalam perut itu bisa berbicara. Tidak tanggung-tanggung, bahkan si jabang bayi disebutkan bisa mengaji. Ajaib sekali bukan? Kisah ini lalu tersebar luas membuat masyarakat sekitar geger. Apalagi banyak orang yang bersaksi kalau sudah pernah mendengar langsung suara bayi itu ketika menempelkan telinganya ke perut Zahara. Lagi-lagi media massa saat itu ikut heboh. Kegemparan makin menjadi ketika pejabat resmi ikut-ikutan. Orang penting setingkat Menteri Luar Negeri Adam Malik ikut mengundang Zahara ke kantornya. Sikap ini malah diikuti koleganya, Menteri Agama Muhammad Dahlan. Dia bahkan memberi komentar fantastis. Katanya, Imam Syafi'i pun selama 3 tahun berada di dalam perut ibunya. Rupanya, dia menyamakan fenomena ajaib bayi yang ada di dalam perut Cut Zahara dengan bayi ulama besar Imam Syafi'i. Kisah ini makin fantastis pun digosipkan, diberitakan media internasional. Bumbu ceritanya bahkan dikatakan sampai ke Pakistan. Ada media menulis bila pemerintah Pakistan mengundang Cut Zahara dan suaminya piknik ke Istanbul. Hebatnya lagi, media tersebut mengolahnya dengan tambahan ramalan bila sang bayi yang ada di dalam perut Cut Zahara, kalau nantinya lahir akan menjadi sosok suci, yakni Imam Mahdi. Sejumlah ulama yang dimintai pendapatnya tentang keanehan tersebut memberikan pendapat yang cenderung membenarkan berita aneh tersebut. Ulama kelas 1 Indonesia umumnya berpendapat, janin dalam perut bisa mengaji merupakan bukti kekuasaan Tuhan. Kun fayakun, bila Tuhan menghendaki apapun bisa terjadi, begitu tanggapan para ulama. Buya Hamka, pendiri MUI atau Majelis Ulama Indonesia juga memberikan pendapat serupa. Padahal Buya sebenarnya meragukan ada janin dalam perut bisa mengaji. Sejarawan UI, Anhar Gonggong kepada Detikom mengaku Buya Hamka sebenarnya tidak percaya. Dia cuma memberi reaksi saat ditanya wartawan dengan menyatakan, kalau Tuhan menghendaki, memang bisa terjadi. Kabar janin bisa ngaji ini tidak hanya menggegerkan Indonesia. Fenomena ini juga menarik perhatian Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdul Rahman Putra waktu itu. Sama dengan Adam Malik, Perdana Menteri Malaysia itu juga percaya janin dalam perut bisa mengaji, itu benar adanya. Semua bisa saja terjadi jika Tuhan menghendaki. Bukti yang paling nyata adalah perawan Maria yang bisa melahirkan bayi Isa. Begitu anggapan yang berkembang kala itu, yang umumnya merujuk kasus Cut Zahara dengan mujizat perawan Maria. Maka saat itu, mayoritas masyarakat Indonesia percaya, janin di perut Cut Zahara memang benar-benar bisa mengaji. Masyarakat juga tidak sadar, dan tidak pernah mempertanyakan umur janin di perut Cut Zahara yang bisa lebih dari 1 tahun. Untunglah kemudian ada Kanwil Kesehatan DKI, Dr. Herman Susilo yang bersuara berbeda. Dr. Herman menyatakan, janin bisa mengaji merupakan hal yang tidak mungkin. Sebab bayi dalam kandungan tidak dapat membuka mulut atau bernapas normal, sehingga tidak akan dapat mengeluarkan suara. Karena melawan arus, Dr. Herman diancam akan dibunuh oleh orang-orang fanatik yang mempercayai bayi dalam perut bisa mengaji.
Menghindari ancaman itu, Dr. Herman lantas bersembunyi. Kabar riuh itu akhirnya masuk ke dalam istana. Kala itu, pejabat penting negara, sekelas Sekda Lopbang atau Sekretaris Pengendalian Pembangunan Bardosono, sampai tergerak membawa Cut Zahara bertemu dengan Presiden Soeharto. Bukan hanya itu, sang presiden pun benar-benar bertemu di ruang tunggu Bandara Kemayoran. Ibu Tin pun turut mendampinginya. Untunglah Ibu Tin waspada. Rupanya dia tidak gampang percaya. Seraya meminta bukti forensik dengan meminta Cut Zahara dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tak ayal lagi, Cut Zahara diperiksa dan ternyata ditemukan sebuah tape recorder kecil yang dililitkan di perutnya. Rahasia bayi ajaib pun terbongkar. Kedok Cut Zahara juga tersingkap ketika perempuan ini berkunjung ke Banjarmasin. Panglima Daerah Kepolisian Kalimantan Selatan, Brigjen Abdul Hamid Swasono tidak percaya ada janin bisa berbicara. Kapolda memerintahkan anak buahnya untuk mengungkap kasus itu. Kapolres Banjarmasin ditemani istri dan poluan waktu itu, lantas menemui Cut Zahara dan pura-pura ingin mendengarkan suara si janin. Dengan taktik yang jitu, akhirnya si poluan berhasil menyingkap kain Cut Zahara dan menemukan tape recorder di balik kain perempuan itu. Setelah kedoknya terbuka, Cut Zahara pun akhirnya dipenjara. Dia sempat kabur, namun berhasil ditangkap kembali. Peneliti sejarah LIPI, Asfi Warman Ada mengungkapkan, tahun 1970-an, teknologi tape recorder masih menjadi barang baru di Indonesia. Kala itu, tape recorder kecil yang biasa dipakai wartawan memang belum dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak menaruh curiga pada aksi yang dilakukan Cut Zahara. Selain itu, masyarakat pada waktu itu masih sangat religius, sehingga gampang percaya pada hal-hal yang aneh dan ajaib merupakan kehendak Tuhan untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Tapi orang sekelas Adam Malik anehnya kok bisa percaya, kata Aswi sambil terkekeh. Setelah kasus Cut Zahara ditangkap, Abdul Hamid Swasono dipensiunkan dini dari jabatannya dan kemudian meninggal dengan dugaan keracunan. Sejarawan Anhar Gonggong dan Asfi Warman Ada mengaku tidak tahu soal nasib Abdul Hamid Swasono. Saya tahunya Cut Zahara ditangkap, selanjutnya tidak ada berita lagi, kata Anhar.